وإلى حضرة النبي الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بنية الشفاء والبركة بنية الاستقامة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة قطب جميع المقام والغوث الأعظم شيخ أبي حسن علي الشاذلي شيخ عبد القادر الجيلاني شيخ جنيد البغدادي شيخ باود النسبندي وسلسلة الطريقة قديرية نسبندية ونسبندية خليدية وسلسلة الطريقة شاذلية وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة خصوصا إلى روح إمام النووي صاحب تبيان في آداب حملة القرآن وأصولهم وفروعهم وإلى حضرة أهل قبور من حضر بهذا المجلس المبارك وجميع مشايخنا الكرام خصوصا إلى أولياء المشهور والسماء وأولياء سبع المشهور والبيت وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وأمتنا بالأسراره آمين 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 يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun halaman 75. La tajuzu qira'atul Qur'an bil ajamiyah sawa'un ahsanal arabiyyah aw lam yuhsinuha sawa'un kana fis sholati am fi ghairiha fa in qara'a biha fis sholati lam tasih sholatuhu. Hadza madhhabuna wa madhhabu Malik wa Ahmad wa Dawud wa Abi Bakar bin Mundir wa qala Abu Hanifah yajuzu dzalika wa tashihu bihi sholah. Wa qala Abu Yusuf wa Muhammad yajuzu liman lam yusin al-arabiyah wa la yajuzu liman lam yusinuha. Jadi di dalam kitab ini dikatakan tidak boleh membaca Quran dengan bahasa ajam. Intinya tidak boleh membaca Quran dengan diterjemahkan, baik dia itu mampu dalam bahasa Arab atau tidak mampu. Masih pelegak-peleguk maka tidak boleh diterjemahkan Al-Quran dalam bahasa selain Arab, baik ketika dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Artinya apa? Nak jenengan baca Quran diterjemahkan, maka barengilah dengan teks Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bimuradih. Allah yang lebih tahu maknanya. Maka wallahu a'lam maknanya dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kenapa tidak boleh langsung diterjemahkan begitu saja? Karena kita nggak tahu apakah terjemahnya benar seperti itu atau tidak. Makanya adabnya para kiai seperti Kiai Haji Abdul Mu'id Ahmad Al-Mu'ayyad itu, setiap beliau menerjemahkan Quran pasti dibarengi dengan kalimat wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang lebih tahu makna daripada ayat tersebut. Baru kemudian diterjemahkan. Andaikan ada orang membaca Al-Fatihah, membaca Quran dalam bahasa selain bahasa Arab, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Seperti itu. Jadi kalau jenengan baca Quran kemudian dalam bahasa selain Arab, maka sholatnya tidak dihukumi sah. Ini yang kemudian perlu kita tegaskan. Ini telah menjadi kesepakatan daripada ulama madzhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Dawud, dan ulama yaitu Syekh Abi Bakar Ibnul Mundir.
Sedangkan pendapat Imam Hanafi itu berbeda. Imam Hanafi berpendapat bahwa membaca Quran dengan diterjemahkan dalam keadaan sholat hukumnya dianggap sah. Jadi kita bukan orang yang bermadzhab Hanafi sehingga Imam Hanafi sehingga kita tidak memakai pendapat tersebut. Jadi adabnya Pak nak mau Quran jangan langsung terjemahnya, tapi kasih Arabnya. Makanya kula niku nenten tugas ngasih tugas kepada siswa atau mahasiswa, kok langsung diterjemahkan, pasti tak suruh untuk mengulangi lagi. Kenapa? Karena tidak diperbolehkan kita menerjemahkan Quran tanpa menyebut Arabnya. Niki adabnya. Kenapa? Wallahu a'lamu bimuradi. Allah yang tahu makna daripada tafsir Al-Quran tersebut. Faslun wa tajuzu qira'atul Quran bil qira'ati sab'i al-mujammi 'alaiha. Boleh baca Quran dengan qira'ah sab'ah. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin boleh. Allamal Quran boleh. Jadi sholat dengan membaca qiraah sab'ah boleh, hukumnya sah. Wala yajuzu bi ghairi sab'i, tapi nak jenengan sholat kok menggunakan qiraah selain sab'ah tidak diperbolehkan. Nanti kalau pengen belajar qiraah sab'ah, kitabnya namanya Faidul Barokah fi Sab'il Qiraah. Itu kalau orang Jawa biasanya belajarnya kitab tersebut yang dikarang oleh Mbah Arwani Kudus. Wala birriwayati syaddah al-manqula 'anil qurra'ah sab'ah. Tidak boleh pakai qiraah syaddah. Qiraah 3 ya, yang tidak 7 itu kan ada qiraah asyra. Maka tidak boleh dipakai, apalagi qiraah arba'ata asyar. Qiraah yang selain 7 itu ada 14 qiraah, maka hukumnya jelas tidak boleh dipakai ketika sholat. Wa sayati fil babi sabi insyaallah bayanut tifaqil fuqaha anistitabati man yaqra'u bisyawat. Jadi bahkan dikatakan kalau ada orang deres Quran kok dengan menggunakan qiraah yang tidak masyhur, tidak mutawatir, kok menggunakan qiraah syaddah, maka dia wajib untuk istitabah, yaitu disuruh bertaubat. Alam taro ilal ladzi haja Abrahami. Nah ini contoh. Abrahami itu bukan qiraah sab'ah, tapi keluar dari qiraah sab'ah atau yang disebut dengan arba'ata asyar. Maka orang yang membaca seperti itu harus dialap tobatnya. Idza qara'a biya wa qala ashabuna wa ghairuhum law qara'a bisyawat fi shalat batalat sholatu. Bahkan dikatakan kalau ada orang membaca Fatihah di dalam sholat kok pakai qiraah yang syaddah, maka batal sholatnya. Nah niki mangke jenengan menawi sampun 3 dosa juz kok pengen belajar qiraah sab'ah saged nggih saged, tapi kalau belum 30 juz lancar ya jangan. Lau qara'a bisyawat fi sholati batalah sholat wa in kana jahilan lam tubtil. Kecuali kalau dia enggak paham. Wah, kula niku mboten paham nah niku ternyata mboten qiraah masyhur. Lah, nak mboten ngertos mboten napa-napa. Wala tuhsab lahu tilkal qiraah, tidak dihitung sebagai bagian daripada qiraah. Aliman waqad naqalal Imam Abu Amr bin Abdul Bar Al-Hafid bin Abdul Bar Al-Hafid boleh dibaca Ibnil Abdi, Ibni Abdi boleh dibaca bin. Ini dengan alfiyah boleh memilih. Al-Hafid ijma' al-muslimin ala annahu la tajuzul qira'ah bisyad. Jadi beliau Imam Abu Amr bin Abdul Bar mengatakan tidak boleh baca Quran dengan qira'ah syaddah. Kemudian wa annahu la yusalli khalfa man yaqra'u biha. Tidak boleh kita bermakmum di belakang imam yang menggunakan qira'ah syaddah. Enggak boleh. Jadi qira'ah ini bacaan imamnya kok buaya ini, waduh, buaya. Ternyata buatan qira'ah sab'ah. Kalau sab'ah betul apa-apa. Ternyata qira'ahnya qira'ah syaddah, qira'ah yang tidak memiliki sanad bersambung secara jelas mutawatir, maka tidak boleh. Qaulal ulama man qara'a bisyad in kana jahilan bi au bi tahrimihi urrifa bidzalik. Nak enten tiyang maos Quran kanthi qiraah syaddah
Kalau dia memang tidak tahu, kita wajib untuk memberitahu. Kang, itu keliru kan? Itu memang enggak memang qiraah, tapi tidak dibenarkan menurut qiraah sab'ah. Maksudnya begitu. Dan ini urusane Ustaz Maulana, urusane Ustaz Alif, Ustaz Rahman ini. Fa in ada ilahi aw kana aliman bihi uzira ta'ziran balighan ila ayyantahiya an dzalik. Kalau dia sudah dikasih tahu enggak boleh baca dengan qiraah syaddah, ngeyel, maka dia wajib ditakzir dengan taziran yang menjadikan dia ultimum remedium niku napa nggih? Kapok ya kan? Kapok. Jadi ditakzir pakai kapok. Kamu kalau masih baca qiraah syaddah enggak tak kasih jadwal imam, boleh. Karena takzir niku napa? Takzir niku kebijakan yang kira-kira bisa menimbulkan kekapokan, niku namanya takzir. Kalau Anda nanti masih membaca qiraah dengan syaddah, Anda enggak dijadwal untuk ngajar, boleh, biar dia kapok. Kapok ya, kira-kira begitulah. Wa yajibu ala kulli mutamakkinin minal inkari alaihi wal man'i al inkaru alaihi wa man'a. Faslun idza tada'a bi qiraati ahadil qurra fayambai alla yuzal ala qiraati biha madamal kalam murtabiton fa'idan qadu irtibatuhu falahu ayyaqra'a bi qira'atin akhar minas sab'ati wal aula dawamuhu 'alal aula fi hadzal majlis. Ngeten niki nak cara ngendikane guru kula Mbak Abdul Hamid Abdul Qadir Munawir niku dipun ngendikani orang itu tidak boleh talfek di dalam membaca qiraah. Nak jenengan satu ayat itu menggunakan qiraahnya Imam Asim, maka tidak boleh kemudian dicampur-campur dengan qiraahnya Imam Hamzah atau Imam Khalaf, tidak boleh. Kita kan qiraahnya Imam Hafiz ya, Imam Hafiz yang kita baca itu Imam Hafiz. Enggak boleh dalam satu ayat dicampur-campur, menurut beliau tidak diperbolehkan. Faslun qaulal ulama al-ikhtiyaru ayyaqra ala tartibil mushafi fayaqra'ul Fatihah summa al-Baqarah summa Ali Imran. Kalau bisa niki adab nggih, jenengan nak maos Quran niku mboten dijlong-jlong. Kalau bisa. Tapi nak menawi enten hajat mboten napa-napa. Tiba-tiba langsung baca surat Muhammad seperti Habib Mundir Al-Musawa. Beliau pertama kali yang dibaca dari Quran itu bukan surat Al-Baqarah, tapi yang pertama kali dihafalkan itu surat Muhammad karena cintanya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ma ba'daha 'ala tartib wa sawa'un qara'a fi sukuri fi shalah au fi ghairiha, baik dibaca dalam keadaan salat atau di luar sholat. Itu yang paling bagus memang urut. Hatta qala ba'du ashabina, sampai-sampai sebagian ashabnya Imam Syafi'i mengatakan idza qara'a fi rak'atil ula surah qul a'udzu birabbin nas yaqra' fi tsaniyah ba'dal Fatihah minal Baqarah. Bahkan dikatakan kalau sahabat itu mengatakan, sahabat di sini bukan sahabat Rasulullah, tapi sahabat ashab murid-muridnya Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa ketika ada orang di rakaat pertama baca surat An-Nas, maka hendaknya di rakaat kedua baca surat Al-Baqarah. Kenapa? Setelah surat An-Nas maka irtihalnya kembali kepada surat Al-Baqarah niki. Seperti itu. Kalau selesai surat Al-Falaq kemudian An-Nas, seperti itu. Qala ba'du ashabina wa yustahabbu idza qara'a suratan ayyaqra'a ba'daha allati taliha. Sunnahnya kalau baca surat itu depan ke belakang, jangan sampai rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Niki tidak dianjurkan. Rakaat pertama membaca Al-Kafirun, rakaat kedua membaca Al-Kautsar. Itu tidak dianjurkan oleh para ulama. Nah, hal itu jika tidak dimasyru'kan, kecuali kalau memang syariat itu memerintahkan. Contohnya sholat subuh. Sholat subuh itu, nah tenggani Hadramaut itu kalau di rakaat pertama itu rutin pasti surat sajadah. Jadi kalau subuh itu pasti ada sujud tilawah pasti itu, karena ada surat sajadah. Tatajafa junubuhum anil maudhi'i dan seterusnya.
yad'una rabbahum. Nah ini nanti akan ada sujud tilawah. Wa bis tsaniyah hal ata 'alal insan. Niki diperbolehkan mengecualikan sholat subuh. Kemudian di dalam sholat Id itu pertama sholat Qaf dulu. Rakaat kedua malah sholat Iqtarabatis Sa'ah. Sholat Al-Qamar. Ini betul apa-apa karena emang syariat mengecualikan itu gitu. Warakaat sunat al-fajri termasuk sholat 2 rakaat fajar. Itu rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Niki. Lah niki nak tenggene kitab Qulyubi, Hasyah Qulyubi, man qara'a niku pun kula tulis kemarin tenggene Ustaz Alif dan Ustaz Maulana. Barang siapa pengen terhindar dari wabah penyakit, terhindar dari bala dan bencana, terhindar dari kesusahan di hari tersebut, maka sholatlah istiqomah qobliyah subuh atau sholat fajar. Rakaat pertama alam, rakaat kedua alam. Alamin apa? Alam nasro. Rakaat kedua alam taro. Niki jenengan aman. Cara ngelamar akhwat ngoten mboten bakal ditolak insyaallah. Niki aman. Kemudian waraqatul witri fil ula. Rakaat witir itu sunnahnya sabbihisma rabbikal a'la. Niki witir. Kemudian rakaat yang kedua Al-Kafirun, rakaat ketiga Al-Ikhlas dan surat Mu'awwidzatain Al-Falaq sama An-Nas. Nah, kalau sudah dikhususkan seperti ini maka dijelo mboten napa-napa. Artinya enggak harus Al-Kafirun terus idaja. Tidak harus karena sudah dinas oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dianjurkan itu gitu loh maksudnya. Jadi enggak harus misalnya habis surat Al-Mulk terus surat Nun Al-Qalam, tidak harus. Kenapa? Karena memang ada syariat yang kemudian telah mengatur seperti itu. Habis surat Sajadah nggak harus surat berikutnya. Juz 21 itu surat Sajadah. Walau khalafal mu'alah faqara surata la tali al-ula aw khalafat tartib faqara surah thumma qara surah qablaha jaza. Faqad ja'a bidzalika athar katsiratun wa qad qara'a Umar ibn Khattab. Tadi siang itu saya ngaji tulisannya niku Ibnu Amr. Abdullah bin Amr. Siapa ini sahabat Abdullah bin Amr gitu. Ternyata kitabnya salah cetak gitu. Jadi kalau ain mim ra enggak ada wawunya itu bacanya Umar. Kalau ada wawunya bacanya Amr, paham nggih? Nah niki enggak ada wawunya berarti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu fi raq'atil ula min as-subhi bil kahfi wa fi saniyah Yusuf. Jadi ini malah diwalik bahwa Sayyidina Umar beliau itu mengistiqomahkan kalau beliau itu sholat yaitu subuh, beliau rakaat pertama Al-Kahfi setengah juz, rakaat kedua surat Yusuf, itu hampir 1 juz. Dengan pinten juz. Ya minimal kita harus semangat lah ya. Kalau kemarin Al-Kafirun ditambahi Al-Kafirun sama idaja. Terus rakaat kedua tabat syahadah sama Al-Ikhlas. Ditingkatkan. Pak Kiai Mustamir setiap malam 5 juz. 5 juz. Kalau kita 1 juz misalnya atau 2 juz, beliau 5 juz. Itu dalam sholat ya. Warawa Ibnu Abi Dawud an Hasan annahu kana yakrahu mukhalifata tartibil mushaf. Ini beliau Ibnu Abi Dawud diriwayatkan dari Imam Hasan bahwa Imam Ibnu Abi Dawud ini memang salah satu orang yang ditulis di dalam kitab-kitab Muqaranatil Madzahib atau kitab lintas madhab. Artinya beliau juga termasuk ulama yang berkelas mujtahid begitu. Beliau itu sangat melarang, membenci, bukan sampai mengharamkan, membenci orang yang tidak tertib di dalam membaca Al-Qur'an ketika sholat. Ini wa bi isnadihi sahih an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qila lahu inna fulan yaqra'ul Qur'an mankusan
Faqala dzalika mangkusul qalb. Kalau orang bacanya itu enggak urut, atine enggak bakal urut. Nah jenengan pengen hidupnya niku kalau pengen hatinya itu sejuk, hatinya niku mendapatkan kemuliaan dari Allah, hatinya tertata dengan baik, hidupnya bagus, ya baca Quran itu kalau bisa urut. Wa amma qira'atus surah, adapun membaca surat-suratan min akhiriha ila awwaliha famamnu'un man'an muakkidan. Man'an muakkadan. Jadi membaca surat-suratan dari akhir ke depan itu menurut pendapatnya beliau dilarang. Jadi jangan membaca surat-suratan dari belakang ke depan, tapi bacalah dari depan ke belakang seperti itu. Ini mungkin nak jenengan pengen belajar tentang tanasub antara surat satu dengan yang lain, ada kitab namanya Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida, ada Madarijus Salikin fi Bayani Tanasubi Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada beberapa kitab yang menjelaskan masalah tanasub itu. 3 jilid kitabnya. Kitab itu menjelaskan kenapa kok ayat surat pertama itu Al-Baqarah, kenapa surat kedua itu surat kedua itu Al-Baqarah, surat ketiga itu Al-Imran, surat keempat itu An-Nisa. Kenapa harus seperti itu gitu? Itu nanti ada kitabnya 3 jilid. Ya sekitar 1500 halaman kira-kira. Itu. Kalau pengen belajar titiknya Quran, titiknya Quran, mandek-mandeknya, ada kitab Manarul Huda fi Bayanil Waqfi wal Ibtida, juga 3 jilid, sekitar 1500 halaman. Itu belajar itu. Kalau pengen belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan Israiliyat, itu ada kitab Tafsir Khazin, itu ada 5 jilid. Ya enggak lama lah. Gus Faiz ya kira-kira 6 tahun lagi lah selesai. 6 tahun lagi baru nikah aja. Itu kalau pengen belajar sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang Quran ini tidak akan ada habisnya itu. Quran itu keilmuannya mutabahir dan sangat luas sekali kalau kita ingin benar-benar mempelajarinya. Bayangkan Imam Abi Hasan Ali Al-Asy'ari punya tafsir namanya tafsir Asy'ari, berapa? 600 jilid. Kemudian ada tafsir yang dikarang oleh beliau Al-Imam, yaitu kitab tafsir Janatul Mushtaq, itu 850 jilid. Kemarin saya cek daftar pustakanya bukan daftar daftar isi fahrusnya itu 10 jilid. Bayangkan. Jadi daftar isinya itu 10 jilid. Saya cek sekitar segini, itu daftar isi belum kitabnya itu ngarangnya kapan itu, sempat Facebookan enggak aja gitu. Masya Allah. Wa amma ta'limus sibyan min akhiril mushaf ila awwalihi fa hasanun laisa min hadal bab. Ya, hal ini mengecualikan untuk anak-anak yang belajar. Memang ngeten nggih. Nah cara ngendikane Mbah Yai. Jadi orang itu kalau membaca Fatihahnya sudah tahqiq, maka baca surat apapun bisa tahqiq. Tapi kalau Fatihah ini belum benar, baca surat manapun pasti akan belepotan. Makanya nang pondok niku Fatihah rodok sedangu. Di Al-Mu'ayyad itu kadang-kadang Fatihah sebulan 2 bulan. Di pondok saya yang Prodadi, Fatihah bisa 10 bulan. Jadi teman saya mondok 10 bulan itu setiap hari ngaji 5 kali ya Fatihah gitu. Di Fatihah untuk membenarkan Fatihah itu lama. Seperti itu. Tapi setelah itu nanti terus juz 30. Konon kalau juz 30 itu sudah enak bacanya, mesti sudah fasih, maka juz yang lain itu akan cenderung mudah dibaca. Kenapa? Karena juz 30 itu adalah menggunakan bahasa-bahasa yang jarang dipakai begitu. Bahasanya itu beda dengan keumuman bahasa Arab yang kita pakai. Maka kalau juz 30 itu mutabakhir, juz 30 itu sudah tahqiq di dalam hati, maka membaca juz yang lain tidak akan kesulitan. Niki ngendikane tiyang-tiyang. Makane Imam Nawawi ngendika, andaikan ada anak kecil belajar dari belakang juz 30 dulu, maka tidak jadi masalah. Betul napa-napa. Enggak harus juz 1. Enggak harus. Makane terus nanti juz 27, 28, 29, 30. Niku program yang sangat bagus sekali.
SD, SMP, SMA sekarang bagus sekali program 3 juz. Lulus 3 tahun 5 juz, bagus. Tapi yang perlu kita ingatkan, setelah 5 juz kemudian kuliah tenggene UGM, kuliah tenggene UNS, aduh mikir praktikum lali kabeh, naudzubillahi min dzalik. Niki sing perlu kita gembar-gemborkan itu, lembaga-lembaga pendidikan yang model seperti itu harus bertanggung jawab, dicek. Minimal setiap bulan harus ada muqaddaman, baca juz yang telah dihafalkan. Ini penting sangat nih, penting sangat. Jangan tergiur dengan lembaga-lembaga yang kemudian tidak bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. 5 juz niku nggih Quran. Kemarin telah kita baca. Sejelek-jelek umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Orang yang hafal Quran kemudian dia mengatakan nasi itu, aku lupa. Naudzubillah. Jangan nasi itu, kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika qiraatun mutafasilatun. Kenapa? Karena juz 30 itu khusus tafsil, diperinci fi ayamin muta'addidatin ma'ama fihi min tashilil khifdi alaihim. Tujuannya apa? Kalau juz 30 sudah hafal, sudah enteng, maka bisa memudahkan juz-juz yang lain dihafalkan. Faslun qiraatul Quran minal mushaf afdhalu minal qiraati min dhuhril qalbi. Jadi baca Quran pakai baca itu lebih afdal daripada baca Quran pakai hafalan. Makanya walaupun jenengan hafal Quran, kalau bisa disempatkan juga, kadang-kadang mocone kalih moco. Makanya kadang-kadang di tempat-tempat tertentu walaupun hafal Quran, tapi ketika semaan itu suruh baca. Kenapa? Karena baca Quran dengan melihat itu lebih diagungkan. Pakai mushaf. Li'anna nadoro li'anna nadru fil mushafi ibadatun matlubatun. Karena melihat Quran itu termasuk ibadah. Lihat Quran itu ibadah yang diharapkan atau disyariatkan. Fatajtamiul qiraah wan nadhar. Kemudian maka kalau bisa baca ya sambil melihat. Tapi jangan jadi alasan. Loh, kok kamu baca kenapa? Ya, ngapunten kula niku melihat adanya hadis Rasulullah bahwa membaca itu dianjurkan. Maka saya lihat saja gitu ya. Dan mboten lanyah. Hakadza qaulahul Qadhi Husain min ashabina wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atin minas salaf. Ini pendapat dari Imam Qadhi Husain. Qadhi Husain itu adalah qadhi di dalam madzhab Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pendapat Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan pendapat daripada jamaah para ulama salaf. Seperti itu. Makanya tenggane Hadramaut guys. Sak ngertos kula ya. Kok saya belum pernah menemukan syekh itu hafalan, belum pernah. Baca rata-rata. Masih Habib Umar niku ngapunten nggih. Mutabahir, Syekh Ba'atiyah itu mutabahir pun Quran itu sudah di luar kepala lah mungkin. Habib Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih itu Quran itu sudah menjadi mungkin kelindur pun Quran, Quran. Tapi kalau ngimami sholat ya baca beliau, baca, bukan hafalan. Ini bukan hafalan. Syekh Salim, Habib Salim Al-Haddad, Masya Allah, beliau Qurannya ini teruskan, lancar. Tapi ketika ngimami sholat sambil baca gitu. Kalau ngimami sholat tarawih seperti ini sambil baca, nggak yang hafalan tidak. Dan Ustadz Ibrahim Al-Asi itu juga ketika baca Quran juga sambil baca, walaupun para hafid mereka itu. Tapi ya jangan kemudian baca terus sekali-kali ya. Kemudian ada jadwal khusus untuk disimak tanpa membaca. Masya Allah. Wa naqala al-Ghazali wa nukila wa naqala al-Ghazali fil Ihya anna katsirina minas sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una minal mushaf wa yaqra'una ayakhruja yawman wa lam yanduru fil mushaf. Katanya Imam Ghazali di dalam Ihya bahwa para sahabat itu paling benci kalau dalam sehari nggak baca Quran sambil membaca, nggak melihat. Jadi beliau tuh paling nggak suka dalam sehari tidak melihat Quran sama sekali. Nah, ini paham ya? Quran itu mushaf, Pak, bukan HP. Yang dimaksud Quran di sini itu adalah Quran yang tercetak, bukan HP. Makanya
sekarang itu jangan sampai walaupun sudah ada teknologi HP, tapi tentunya kita perlu untuk selalu membaca Al-Quran sambil memegang mushaf begitu, bukan HP, karena tetap berbeda barokahnya. Kalau nyekel HP beten butuh beten apa-apa, tapi kalau nyekel mushaf masih amti'ahnya nih kalau amti'atihnya itu perniknya itu tetap wajib dalam keadaan wudu. Masih tasnya nih kalau wajib dalam keadaan wudu. Paham ya? Kalau tas itu memang dicetak untuk Quran, untuk tempatnya Quran itu. Warawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushaf an katsira minas salaf wa lam ara fihi khilafan. Para ulama salaf tidak ada perbedaan pendapat. Mereka sepakat tentang kesunatan anjuran, yaitu baca Quran sambil memegang mushaf dan melihat mushaf. Ini penting. Walau kila innahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas fayakhtarul qira'ah fil mushaf liman istawa khusyu'ahu wa birahu fi halatil qira'ah minal mushaf wa an dhuhril qalbi wa yakhtarul qira'an dhuhril qalbi liman lam yakmal bidzalika khusyu'ahu wa tadbiri. Jadi di sini itu ada kil itu berarti pendapat. Kadang-kadang orang itu kalau baca Quran sambil hafalan itu lebih bisa mentadaburi, lebih ada kenikmatan yang kemudian malah masuk dalam hati ya, dengan mungkin tanglet Ustadz Faiz atau Ustadz Maulana yang hafal Al-Quran. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Niku nikmatnya luar biasa. Membaca Quran sambil hafalan itu nikmatnya luar biasa. Di semak orang banyak begitu, di majelis semaan itu nikmatnya luar biasa. Maka khilaf itulah yang kemudian menjadikan sebagian orang itu kalau baca Quran itu tetap dalam bentuk zuhril qalbi, intinya dengan bentuk hafalan. Ada gara-gara itu seperti itu. Tapi kalau memang orang itu lebih khusyuk dengan membaca, melihat Quran, maka tetap lebih baik adalah melihat Al-Quran seperti itu. Wadzahir anna kalam as-salaf wa fi'lahu mahmulun ala hadzal tafsil. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi istihbabi qira'atil jama'ati mustami'in wa fadlil qari'ina minal jama'ati was-sami'in wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha wa hadarahum wa nudiba wa ilaiha. Bab ini menjelaskan tentang kesunatan baca Quran itu kemudian dengan berjamaah, kemudian keutamaan orang yang menjadi pembaca Quran dan penyimak Al-Quran, dan keutamaan orang yang mengumpulkan orang-orang untuk membaca Al-Quran. Niki dengan membuat pamflet, ayo ngaji di rumah saya, niku keutamaannya ada. I'lam anna qira'atal jamaah mujtami'ina mustahabun bidalaili dzahirah. Katanya Imam Nawawi, ketahuilah bahwa membaca Quran dengan metode berjamaah itu sudah berdasarkan dalil-dalil yang zahir. Wa af'alus salafi wal khalafi al mutadhahirah, dan itu menjadi kebiasaan para ulama salaf dan khalaf yang telah maklum. Faqad shahha 'anin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam min riwayati Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum annahu qala ma min qaumin yadhkurunallaha illa haffat bihimul malaikah. Dalil yang pertama, Pak, tidaklah seorang kaum itu maksudnya satu kelompok kaum berkumpul untuk berzikir bersama-sama kepada Allah kecuali malaikat akan membentangkan sayapnya wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan meliputi orang tersebut dengan yaitu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, diberi ke hati yang sejuk, hati yang sakinah. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Jadi seperti itu, keutamaan orang yang ngaji dengan bersama-sama itu sangat berkah, sangat mulia sekali.
seperti itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah. Tidaklah orang berkumpul di suatu rumah kemudian membaca Quran bersama-sama kecuali akan ditimbulkan kesejukan, ketenangan, kenyamanan di rumah tersebut. Wa ghasyiyatuhum rahmah, rahmatnya Allah diliputkan kepada orang-orang tersebut. Wa hafatzumul malaikat, malaikat melindungi mereka, menjamin mereka. Wa dzakarallahu ma fi man indah. Hadisnya sahih. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqati min ashabihi faqala ma yujlisukum qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu lima hadana lil Islam wa manna alaina bi faqala atani Jibril fa akhbarani anna Allah ta'ala yubahi bikumul malaikah. Pada suatu ketika Kanjeng Nabi keluar menuju ke majelis. Di majelis itu Kanjeng Nabi bertanya, kalian ngapain? Kami berzikir bersama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghadirkan orang untuk menunjukkan kita kepada keislaman dan memuji orang yang bersama kita, maksudnya memuji Nabi Muhammad. Kemudian beliau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh malaikat Jibril tadi datang kepadaku, kemudian memberikan kabar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah meridhoi kalian semuanya, menjadikan kalian kelak matinya tentu diampuni dosanya, matinya husnul khotimah. Wa rawa ad-Darimi bi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal man istama'a ila ayatin min kitabillah kanat lahu nuran. Barang siapa orang mendengarkan satu ayat dibaca, dengar satu ayat dibaca, maka akan dikasih cahaya yang indah dalam hidupnya, cahaya yang indah dalam wajahnya. Ini adalah beberapa keutamaan daripada yaitu surat Al-Quran yang dibaca berjamaah atau dibaca dengan cara sendiri-sendiri. Semoga bermanfaat. Insyaallah besok kita mulai besok malam ngajinya agak sedikit lama ya, mungkin sampai jam 11:30 atau mungkin hampir jam 12. Insyaallah kitab ini nanti khatam insyaallah. Al-Fatihah. Semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah. Semoga di antara kita yang punya hajat, yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa selalu memandang wajah guru kita dengan pandangan-pandangan memuliakan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo hari. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. An yaftah alaina wa yakum futuh arifin wa faqihna wa yakum fid din wa alimna wa yakum ta'wil wa hdina wa iyyakum bil waswasil wa yaj'alna wa yakum ulama ujib sulha an Allah yaghfir lana wa lakum wa walidina wa walidikum wa auladina wa auladikum wa azwajina wa azwajikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in wa man amara hadzal masjid an Allah yataqabbal salatana siyamana qiyamana ruku'ana sujudana du'ana wa yaj'aluhu muqarriban ila jannatin 'aim wa yaj'aluhu khalisan ila wajhil karim an Allah yaqdi hajatana kullaha ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah bi jahi khairil bariyah wa yarzuqna wa iyyakum husnal khatimah 'indal maut في خير الولد والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.